Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM. Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, untuk kali ini akan kami ketemukan sebuah materi ya, terkait dengan pengumpulan dan penanganan benih. Ini bersumber dari tulisan Bu Ratna dan Bu Nur Aida. Sahabat Kebun Berkah, sebelum kita mempelajari terkait dengan pengumpulan dan penanganan benih, alangkah baiknya kita sekilas dulu ya terkait dengan channel Junediono Kebun Berkah. Jadi channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel yang menginformasikan terkait dengan kehutanan, perkebunan maupun pertanian, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot,
kegiatan dan produk-produk dari hasil pertanian, terutama yang dihasilkan oleh para petani kebun berkah. Untuk itu kami sangat berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga channel ini akan diketahui oleh masyarakat dan akhirnya program-program terkait dengan kehutanan pertanian maupun perkebunan ya bisa diketahui oleh masyarakat sehingga tepat sasaran. Dan harapan yang kedua adalah dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka harapan kami bahwa produk-produk petani kebun berkah bisa dibeli sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, terkait dengan pengumpulan dan penanganan benih yang bersumber dari tulisan Bu Ratna A dan Bu Nur Aida, yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan. Ini adalah dengan adanya pembangunan hutan tanaman maupun hutan rakyat, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, maka tentunya kita memerlukan benih ataupun bibit yang bermutu. Bibit yang bermutu ini dimiliki dari segi genetiknya maupun dari segi fisik dan fisiologisnya. Dari segi genetik, kita akan mengenal adanya pemuliaan, dan dari segi fisik fisiologis akan kita mengerti dengan cara penanganan benih ataupun bibit. Dari segi pemuliaan, biasanya kita melakukannya dengan riap. Ini adalah pertumbuhan pohon ya, dan wood properties. Sedangkan dengan penanganan benih, kita akan mengerti kata-kata penyediaan dan vigor bibit. Dan kedua-duanya akan bertemu di dalam menunjang keberhasilan pembangunan baik hutan tanaman maupun hutan rakyat ataupun kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Ini memang sangat diperlukan ya kegiatan-kegiatan tadi dari pemenuhan benih ataupun bibit yang bermutu dengan tepat jumlah, tepat waktu ya tentunya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada pertanyaan apa yang perlu dilakukan selama proses pengumpulan benih? Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan di dalam proses pengumpulan benih. Yang pertama adalah kumpulkan biji yang sudah benar-benar masak untuk mendapatkan benih yang mempunyai daya kecambahan yang tinggi. Tentunya sahabat kebun berkah akan bertanya apa sih bedanya benih dan biji ya? Kalau biji itu adalah bagian dari tumbuhan ya, sedangkan benih ini merupakan biji yang sudah dilakukan perlakuan ya. Yang kedua adalah bila benih yang dikumpulkan atau biji yang dikumpulkan harus dicampur, maka jumlah biji ataupun benih ya yang dikumpulkan tadi dari masing-masing pohon yang seimbang ya, sehingga mewakili populasi. Sehingga apabila ini memang harus dicampur ya dari pengambilan atau pengumpulan dari banyak pohon ya, sedangkan kita mungkin ter, terbatas waktu maupun tenaga, maka kita bisa menggunakan statistik ya, tentunya yang mewakili populasi. Langkah yang ketiga adalah membuat dokumentasi yang baik pada seluruh kegiatan pengumpulan biji yang dilakukan. Adapun formulir isian untuk pengumpulan biji ataupun benih harus dirancang sebelum kegiatan pengumpulan biji atau benih dilakukan.
Ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan biji ataupun benih. Yang pertama adalah mengumpulkan benih atau biji dari lantai tegakan atau hutan. Yang kedua adalah mengumpulkan atau memetik buah langsung dari pohon dan lalu kita ambil bijinya. Ataupun mengumpulkan atau memetik buah dengan memanjat pohon. Ini adalah pengumpulan buahnya ya. Ini adalah eukaliptus ya, eukaliptus decuplata. Ini sahabat kebun berkah, apabila dari lantai hutan, maka kita bisa mengambil biji. Dan ada kalanya kita bisa menggunakan alat bantu ya, untuk mengumpulkan biji agar tidak langsung jatuh ke lantai hutan. Sedangkan ini adalah pengumpulan dengan menggunakan teknik perontokan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bila pengumpulan dengan buah, dengan cara memanjat atau memetik, kita juga perlu alat bantu ya. Ya, ini adalah alat bantu untuk memetiknya nih, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, apabila kita sudah mengumpulkan buah ataupun biji ataupun benih ya, maka tentunya kita akan melakukan sortasi buah ataupun sortasi biji ataupun sortasi benihnya. Setelah itu kita biasanya melakukan ekstraksi ya. Ini pembersihan di ekstraksi benih itu yaitu dengan cara kering. Ini ya, dengan cara kering tanpa menggunakan air. Ini kita ikat dengan karung, lalu ikat dengan tambang ya, dan kita bisa menggoyang-goyangkannya. Ekstraksi ini tentunya digunakan untuk menjaga kelembaban ya, kelembaban dari benih ataupun biji. Atau juga bisa digunakan untuk membersihkan dari hal-hal yang lain. Ekstraksi juga bisa dengan cara yang basah, ini menggunakan pasir ya. Ini pasir plus air, kita kocok ya, kita kucek sehingga bisa bersih dari kotoran-kotoran. Ini juga dalam rangka pembersihan ya. Ini setelah ekstraksi kita dibersihkan lagi. Kita cari apakah ada barang-barang atau benda-benda yang bukan benih yang masih tercampur di dalam biji ataupun benih. Setelah itu kita melakukan seleksi atau sortasi. Dan sortasi biji atau benih ini tentunya bisa dilihat dari ukuran atau besar dan kecilnya, ataupun ada cacat ataupun tidak, ataupun dengan cara yang lain, atau dengan tujuan lain. Setelah dilakukan sortasi, kita memilih biji-biji yang besar, katakanlah, ataupun biji-biji yang benar-benar bisa tumbuh, tidak gabuk kalau orang bilang Jawa ya. Maka langkah selanjutnya tentunya kita memilih biji-biji yang terbaik, lalu kita keringkan. Setelah biji memang kering, sahabat kebun berkah, tentunya kita harus menyimpan biji atau benih tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyimpanan benih, yang pertama adalah simpan pada wadah yang tertutup, bisa menggunakan karung ataupun benda-benda lain seperti kendi ya. Yang kedua adalah disimpan di atas tanah atau lantai dengan dibantu berupa rak atau digantung. Yang ketiga adalah jangan menyimpan di bawah matahari langsung, karena ini akan bisa mengeringkan ya, benar-benar air itu di dalam biji yang masih diperlukan untuk me, sebagai makanan ya, bisa habis tentunya biji ataupun koteledonnya juga nantinya akan kering. Jadi jangan langsung di bawah sinar matahari. Yang keempat adalah bila jumlah biji itu kecil, seperti jabon ya,
Bisa juga disimpan di dalam lemari es, tapi dengan suhu tentunya tidak terlalu dingin, sehingga tidak merusak jaringan-jaringan yang ada pada benih ataupun biji tadi. Dan jangan lupa dicatat kapan disimpan dan data-data yang lainnya, sehingga informasi yang terkait dengan apa yang kita kerjakan, kapan, suhunya misalkan kalau disimpan dalam lemari es dan sebagainya bisa terrekod, bisa menjadi alat dokumentasi terkait dengan benih ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada pun cara yang sederhana untuk mengetahui apakah benih yang dijemur atau dikeringkan sudah cukup kering atau tidak. Ini caranya ada beberapa. Yang pertama, cara dengan menggigit atau mematahkan benih. Benih yang kering akan lebih mudah patah dan ada suara krek. Nah, suara nyaring ya. Yang kedua adalah bunyi benih yang kering akan berbunyi gemerisik apabila kita kumpulkan dan kita ambil misalkan kita wadah dan kita goyang-goyangkan, itu ada suara-suara yang gemerisik. Yang ketiga adalah menguji dengan timbangan benih. Bila beratnya sudah tetap, maka benih tersebut sudah cukup kering. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan pengumpulan dan penanganan benih ya. Mulai dari kita mendapatkan benih atau biji atau buah ya, lalu bagaimana kita membersihkannya, ekstraksinya, kita mengeringkannya, dan kita menyimpannya. Dengan hal ini diharapkan benih yang kita gunakan ataupun kita simpan bisa tetap mempertahankan kualitas ataupun mutu dari benih ya atau dari biji sehingga kita akan menyemekan memiliki daya kecambah yang tinggi dan kualitas bibit yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus sehingga nantinya ketika ditanam dan dipelihara cepat menghasilkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, sahabat kebun berkah, terima kasih atas perhatian sahabat kebun berkah semua. Jangan lupa ramaikan channel ini, channel Junediono Kebun Berkah, karena banyak informasi-informasi terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan, dan produk-produk hasil dari pertanian, terutama dari petani-petani kebun berkah. Dan tetap semangat sahabat kebun berkah di dalam kita melakukan kegiatan pertanian, bangga sebagai petani dan terus kita berinovasi. Semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.